Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam mari kita ucapkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, pernahkah kalian membayangkan bagaimana jika seorang yang terlihat seperti gembel tiba-tiba masuk ke hotel termewah di kota dan menyatakan ingin membelinya? Mungkinkah itu nyata? Atau hanya delusi semata? Pagi itu, matahari baru setengah tinggi di langit ketika seorang pria berkemeja sobek, jaket kusam, celana jeans dekil, dan sandal jepit murahan melangkah di trotoar pusat kota. Rambutnya awut-awutan, tubuhnya sedikit berdebu, namun wajahnya terlihat tenang dan matanya tajam menatap ke depan. Ia berhenti tepat di depan Hotel Arasaka Grand, bangunan megah 50 lantai yang berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Hotel ini bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Bahkan untuk duduk di lobi saja, diperlukan kartu tamu atau reservasi lebih dulu. Tapi pria itu tak ragu. Ia berjalan masuk melewati pintu putar otomatis, membuat para tamu yang baru turun dari mobil sport dan sedan mewah melirik dengan wajah heran. Beberapa menutup hidung, sebagian lainnya tertawa kecil sambil memotret diam-diam. Lantai marmer mengilap bergema di bawah sandal jepitnya. Di balik meja resepsionis, dua pegawai wanita berbisik sambil tertawa. Salah satu dari mereka menyambut dengan senyum kaku. "Permisi, Bapak, ada yang bisa kami bantu?" Pria itu mengangguk pelan, suaranya terdengar tenang namun mengandung tekanan. "Saya ingin bertemu dengan Leonard, pemilik pengembang hotel ini." Sejenak hening, lalu tawa meledak dari seorang supervisor yang berdiri tak jauh. "Leonard? Bos besar itu? Kamu pikir kamu siapa?" Pria itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat dagunya sedikit. Tatapan matanya tak bergeming. Supervisor itu melangkah mendekat. "Kau gelandangan, kan? Apa kamu sedang mabuk atau hanya iseng ingin viral? Hotel ini bukan tempat kamu minta-minta." Pria itu kembali menjawab dengan datar. "Saya tidak minta. Saya datang untuk membeli hotel ini." Kali ini, tawa makin nyaring. Seorang satpam datang, lalu berbisik pada supervisor. "Apa perlu saya keluarkan, Pak?" Supervisor mengangguk. Sebelum dia mengganggu tamu beneran. Tapi saat satpam hendak menyentuh pria itu, ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari saku jaketnya yang sobek. Kartu itu terlihat kusut, tapi saat dibuka, jelas tertera nama. Nathan Kusuma, CEO Kusuma Global Property Holdings. Supervisor membaca sejenak, lalu tertawa sinis. "Ini kertas? Atau kamu cetak sendiri di warnet?" Tanpa mempedulikannya, pria itu berjalan ke sofa lobi dan duduk tenang. Beberapa pegawai mulai merekam dari jarak jauh. Ada yang sudah mengunggahnya ke media sosial dengan caption, "Gembel ngaku mau beli hotel. Siap-siap masuk FYP." Namun mereka tak tahu bahwa hari itu adalah awal dari kejutan terbesar dalam sejarah hotel tersebut. Beberapa menit setelah kehebohan kecil itu, suasana lobi mulai gaduh. Para pegawai masih memperbincangkan pria lusuh yang kini duduk dengan tenang di sofa ruang tunggu. Tak ada rasa takut atau gugup di wajahnya, seolah ia tahu betul apa yang sedang ia lakukan. Salah satu manajer hotel, wanita paruhbaya bernama Rina, mendekatinya dengan gaya angkuh. "Mas, kalau kamu masih duduk di sini dalam 5 menit ke depan, saya akan panggil polisi. Kamu tahu gak, berapa harga satu kamar di sini per malam? Itu saja kamu gak sanggup bayar." Nathan Kusuma menatap jam tangannya yang kusam. "Aku tunggu 5 menit lagi, kalau tidak juga datang, aku pergi. Tapi kau akan menyesal tidak menyambutku dengan sopan." Perkataan itu membuat manajer Rina makin kesal. Ia berbalik sambil mendengus, namun belum sempat ia bicara lagi, sebuah mobil Alphard hitam berhenti di depan pintu utama. Dari dalam keluar seorang pria tinggi tegap, bersetelan jas mahal. Ia didampingi dua orang pria muda dengan tablet di tangan. Itulah Leonard Gunawan, Direktur Utama Pengembang Arasaka Grand. Begitu Leonard masuk, semua pegawai menyambut dengan sopan. Rina cepat-cepat menghampiri dan berbisik, "Pak, ada gembel sok-sokan mau ketemu Bapak. Katanya dia mau beli hotel ini." Leonard tertawa pendek. "Beli hotel?
Siapa dia? Di mana dia? Rina menunjuk ke arah sofa tempat Nathan duduk. Leonard melangkah santai ke arahnya. Dengan senyum mengejek, ia menyapa. Jadi kamu yang katanya mau beli hotel saya. Nathan berdiri pelan. Tatapan mereka bertemu. Ya, aku datang karena tertarik. Tapi bukan hanya bangunannya. Aku ingin tahu siapa yang mengelolanya. Sekaligus menguji siapa yang menjualnya. Leonard tertawa keras, sambil menepuk-nepuk pundak asistennya. Kau dengar itu? Dia ingin menguji saya. Wah, ini lucu sekali. Pegawai-pegawai yang mendekat ikut tertawa. Beberapa tamu hotel memperhatikan dari kejauhan, penasaran dengan kegaduhan kecil itu. Nathan lalu mengeluarkan ponselnya yang sangat lusuh. Dengan tenang, ia membuka sebuah dokumen digital yang tertaut ke sistem perbankan luar negeri. Ia menatap Leonard dan berkata, "Berapa harga yang kau tawarkan untuk hotel ini?" Leonard masih menganggap itu lelucon. 1,5 triliun. Tapi maaf, saya tidak menjual hotel ke gelandangan. Nathan hanya tersenyum tipis. Jadi kalau aku bukan gelandangan, kau akan jual. Leonard menyeringai. Kalau kamu bisa buktikan kamu punya 1,5 triliun, saya akan jual detik ini juga. Nathan lalu menekan satu tombol. Dalam waktu kurang dari 1 menit, seorang pria bersetelan formal masuk membawa map berwarna hitam. Ia mendekati Leonard, memperkenalkan diri sebagai kuasa hukum dari firma investasi asing. Maaf Pak Leonard, ucap pria itu sopan. Kami telah menyelesaikan pembelian saham mayoritas properti ini tadi pagi melalui bursa internasional. Hotel ini sekarang sudah bukan milik Anda lagi. Pemilik barunya adalah Tuan Nathan Kusuma. Wajah Leonard membeku. Manajer Rina nyaris terjatuh. Semua pegawai terdiam. Nathan berjalan pelan ke arah resepsionis, lalu berkata dengan suara datar. Saya tidak akan langsung mengganti siapapun di sini. Tapi mulai hari ini, saya tahu siapa yang sopan, dan siapa yang arogan. Keheningan memenuhi lobi Hotel Arasaka Grand. Beberapa detik terasa seperti menit bagi Leonard dan para staf yang sebelumnya mencibir. Wajah mereka berubah pucat, mata mereka menatap pria lusuh yang sejak tadi mereka anggap hanya gelandangan biasa. Leonard mencoba mempertahankan ketenangannya, meski suaranya mulai goyah. Tunggu, Nathan Kusuma? Kusuma Global Property? Bukankah itu perusahaan yang baru saja mengakuisisi beberapa hotel di Dubai dan Singapura? Nathan mengangguk pelan. Benar. Termasuk hotel ini. Aku sudah tanda tangani kontraknya kemarin malam. Aku hanya ingin melihat bagaimana kau memperlakukan seseorang yang tidak tampak seperti seorang miliuner. Suasana menjadi sangat sunyi. Beberapa staf yang sebelumnya tertawa, kini hanya bisa menunduk. Manajer Rina tampak sangat gelisah, mencoba mundur perlahan dari kerumunan. Asisten pribadi Leonard, yang sejak tadi hanya diam, mulai membuka ponselnya dan memverifikasi nama Nathan. Begitu hasil pencarian muncul, ia tercekat. Pak, dia benar-benar Nathan Kusuma, net worth-nya lebih dari 50 triliun rupiah. Ia ada di daftar pengusaha real estate terkaya di Asia Tenggara. Leonard terdiam. Ia merasa seperti sedang diseret ke jurang kehancuran. Kenapa? Kenapa kau menyamar seperti ini? Nathan menatapnya tajam. Aku sudah dengar dari banyak sumber bahwa kamu suka bermain curang dalam negosiasi, suka menyuap pejabat kota, bahkan memalsukan laporan keuangan untuk memengaruhi nilai aset. Aku ingin tahu, apakah kamu akan tetap bersikap sopan kepada orang yang kamu pikir tidak punya apa-apa? Ia berjalan ke arah Rina, lalu berkata, "Kau, yang paling keras menertawakanku. Kau, yang bahkan mencoba mengusirku tanpa tanya siapa aku. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari hotel ini." Rina terkejut, wajahnya langsung memucat. "Tolong, Pak, saya tidak tahu, saya hanya..." Nathan mengangkat tangan. "Aku tidak butuh alasan. Aku hanya butuh kejujuran dan sikap hormat kepada manusia, siapapun dia." Kemudian Nathan berbalik pada para staf lainnya. "Aku akan memberikan kesempatan bagi kalian yang ingin berubah.
Tapi aku juga akan pasang kamera dan rekam setiap perlakuan kalian terhadap tamu, terutama mereka yang terlihat tak punya apa-apa. Ia memandang Leonard sekali lagi. Kau tidak hanya kehilangan hotel, tapi juga reputasi. Hari ini, aku akan ajak media masuk, dan biarkan publik tahu siapa yang mereka puja selama ini. Leonard gemetar. Ia mencoba menghubungi seseorang lewat ponsel, tapi tidak ada jawaban. Ia sadar, posisinya sudah selesai. Sementara itu, Nathan mengambil alih kantor direktur utama di lantai 25. Ia duduk di kursi yang dulunya milik Leonard, lalu berkata pada asisten barunya, "Mulai hari ini, Arasaka Grand bukan sekadar hotel bintang 5. Ini akan jadi simbol tentang bagaimana menghargai orang lain, bukan karena pakaian mereka, tapi karena hati mereka." Hari pertama Nathan Kusuma resmi duduk sebagai pemilik baru Hotel Arasaka Grand. Berita tentang seorang miliuner yang menyamar sebagai gembel dan membeli hotel mewah itu menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Media nasional ramai memberitakan, dan video rekaman dari pegawai yang tadinya berniat mempermalukannya kini malah menjadi bukti paling memalukan. Di ruang rapat utama lantai 10, seluruh staf manajemen hotel dikumpulkan. Suasana tegang. Beberapa wajah terlihat menyesal, sebagian lagi cemas. Nathan masuk tanpa pengawal, hanya mengenakan kemeja putih bersih dan celana hitam. Sederhana, namun wibawa dalam setiap langkahnya begitu terasa. Ia berdiri di depan puluhan pegawai dan membuka suara. "Aku tidak datang untuk menghukum. Aku datang untuk membangun. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu siapa yang masih punya hati nurani." Hening. Semua saling pandang. Seseorang mengangkat tangan pelan. Seorang bellboy muda bernama Andra, yang sejak awal hanya diam saat peristiwa penghinaan terjadi di lobi. Ia berdiri dan menunduk. "Maafkan saya, Pak Nathan. Saya tidak ikut tertawa, tapi saya juga tidak menghentikan mereka. Saya takut kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang saya menyesal, karena diam berarti setuju." Nathan mengangguk. "Setidaknya kau masih punya keberanian untuk mengaku. Dunia tidak butuh orang sempurna. Dunia butuh orang jujur." Kemudian seorang resepsionis bernama Maya juga berdiri. Matanya berkaca-kaca. "Saya ikut tertawa, tapi itu bukan karena saya ingin menghina. Saya ikut arus, Pak. Karena semua orang melakukan itu. Tapi kini saya sadar, arus itu membawa saya ke arah yang salah." Nathan berjalan mendekat. "Maya, kamu tahu siapa yang paling berbahaya? Bukan orang jahat, tapi orang baik yang diam ketika melihat kejahatan." Satu persatu, beberapa pegawai lain ikut berdiri. Ada yang menangis. Ada yang menyesal. Semua akhirnya menyadari bahwa perbuatan kecil seperti menghina, meremehkan, dan mencibir, bisa menjadi dosa besar bila dilakukan kepada orang yang seharusnya mereka layani. Di sisi lain, Leonard yang kini tak lagi punya kuasa, hanya bisa duduk di kantor lamanya yang telah dikosongkan. Ia memandangi layar ponsel yang kini dipenuhi berita tentang dirinya. Kata-kata Nathan terus terngiang di benaknya. "Aku hanya ingin tahu siapa dirimu ketika kamu pikir aku bukan siapa-siapa." Sementara itu, Nathan memanggil salah satu manajer muda yang sejak awal tidak ikut-ikutan mencibir, seorang wanita bernama Siska. "Kamu akan saya tunjuk sebagai kepala manajemen baru. Tapi ingat, aku bukan menilaimu dari bajumu, tapi dari bagaimana kamu memperlakukan orang lain." Siska hampir tak percaya, ia hanya bisa menunduk dan berkata lirih, "Terima kasih, Pak. Saya tidak akan mengecewakan." Hari-hari berlalu sejak kepemilikan Hotel Arasaka Grand resmi berpindah tangan. Dalam waktu singkat, perubahan besar mulai terasa. Bukan hanya dari sisi fisik bangunan, tapi juga dari budaya kerja dan cara berpikir orang-orang di dalamnya. Nathan Kusuma tidak langsung mengganti semua orang. Sebaliknya, ia memanggil para staf satu persatu, duduk bersama mereka di ruang rapat kecil tanpa protokol rumit. Ia mendengar, mencatat, dan memahami. Bahkan tukang kebun pun diajaknya berbincang. "Hotel ini bukan hanya soal mewahnya kamar atau gemerlap lampunya," ujar Nathan suatu pagi saat briefing staf.
tapi tentang bagaimana setiap tamu merasa dihargai, bahkan ketika mereka hanya datang dengan sandal jepit. Para staf mulai menyadari bahwa pria yang dulunya mereka remehkan, kini menjadi teladan yang mereka kagumi. Ketegasan Nathan dibarengi dengan empati. Ia memperkenalkan sistem baru, di mana setiap pegawai wajib melaporkan satu tindakan baik yang mereka lakukan setiap pekan, bukan untuk dinilai, tapi untuk membangun kebiasaan menghargai. Sementara itu, Siska yang kini menjabat sebagai kepala manajemen mulai menjalankan instruksi-instruksi dari Nathan. Ia memasang CCTV dengan fokus bukan hanya pada keamanan, tapi juga pada interaksi antara staf dan tamu. Ada satu momen yang menyentuh hati. Seorang pemuda berkursi roda datang ke hotel untuk wawancara kerja sebagai petugas kebersihan. Sebelum sempat berbicara, beberapa staf menatapnya ragu. Tapi Nathan, yang kebetulan turun ke lobi, segera mendekat. "Kamu ingin bekerja di sini?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk. "Tapi saya tahu, banyak perusahaan tidak menerima orang seperti saya." Nathan tersenyum. "Yang saya lihat adalah semangatmu, bukan kursi yang kamu duduki." Ia langsung menginstruksikan HRD untuk memberi pelatihan khusus dan menyesuaikan lingkungan kerja agar ramah difabel. Keputusan itu membuat nama Arasaka Grand semakin harum, bukan hanya sebagai hotel mewah, tapi hotel berjiwa manusia. Namun, tak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa bekas kolega Leonard yang masih punya saham kecil di perusahaan mulai menyebarkan isu negatif. Mereka berkata bahwa Nathan hanya mencari panggung dan popularitas. Mereka meragukan kelangsungan hotel jika dikelola dengan hati, bukan dengan kerasnya bisnis. Mendengar hal itu, Nathan hanya tersenyum. Kalau bisnis hanya soal angka, maka tak ada bedanya kita dengan mesin. Tapi kalau bisnis dibangun dengan hati, maka angka akan mengikuti dengan sendirinya. Ia lalu mengumumkan bahwa hotel akan membuka program beasiswa bagi anak-anak pegawai yang berprestasi. Ia bahkan menyiapkan anggaran renovasi rumah bagi staf senior yang selama ini hidup sederhana. Arasaka Grand tak lagi sekadar hotel. Ia menjelma jadi simbol kemanusiaan di tengah dinginnya persaingan dunia usaha. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini justru berlomba-lomba belajar dari pria yang pernah mereka hina sebagai gembel. Namun di balik transformasi yang menginspirasi itu, satu sosok masih menyimpan bara. Leonard Gunawan, mantan pemilik pengembang Arasaka Grand, tidak tinggal diam. Ia menatap layar berita di ruang kerja apartemen mewahnya dengan rahang mengeras. Nama Nathan Kusuma kini bersinar terang. Ia dielu-elukan media sebagai pengusaha dermawan, pebisnis berintegritas, dan inovator sosial. Sementara nama Leonard perlahan tenggelam, bahkan dicoret dari beberapa asosiasi pengembang. "Aku yang bangun hotel itu," gumam Leonard dingin. Dan dia datang, menyamar seperti pengemis, lalu merebutnya, "Aku akan ambil kembali dengan caraku." Leonard mulai merancang serangan balik. Ia menghubungi mantan partner bisnisnya, termasuk seorang pengacara korup dan pejabat yang pernah ia suap. Mereka mulai menyusun strategi untuk menggoyang stabilitas kepemilikan hotel tersebut. Salah satu caranya, menyebarkan isu bahwa Nathan melakukan manipulasi akuisisi saham lewat jalur tak resmi. Mereka menyuap media gelap untuk menerbitkan artikel palsu, dan mengarahkan perhatian publik pada dugaan pelanggaran prosedur bisnis. Tak hanya itu, Leonard juga menyusupkan seorang staf baru ke dalam Arasaka Grand. Seorang pria bernama Jody, yang pura-pura melamar sebagai petugas keuangan. Ia bertugas mencuri dokumen dan informasi internal untuk mencari celah hukum melemahkan posisi Nathan. Siska mulai curiga. Ia merasa ada laporan keuangan yang diakses tanpa izin. Maka ia langsung melaporkannya ke Nathan. "Pak, sepertinya ada yang mencoba sabotase dari dalam." Nathan, yang sudah cukup berpengalaman dengan permainan licik seperti ini, hanya mengangguk tenang. "Aku tahu Leonard tidak akan tinggal diam. Tapi kita akan hadapi ini dengan cara kita. Bukan dengan membalas kejahatan, tapi membongkar kebenaran." Ia membentuk tim audit independen. Dalam waktu 2 hari, mereka menemukan jejak login Jody yang mengakses server larangan. Saat Jody dipanggil ke ruang kantor Nathan, ia terlihat gugup.
Kamu bukan akuntan biasa, Jody, ujar Nathan sambil menatapnya tajam. Kamu dikirim seseorang. Tapi aku beri kamu pilihan. Mengaku, atau kami laporkan ke polisi dengan bukti yang kami punya. Jody tak sanggup menyangkal. Ia mengaku di depan seluruh manajemen, bahkan menyebutkan nama Leonard dan jaringan di balik sabotase itu. Berita itu meledak ke publik. Leonard yang mencoba memainkan isu kini malah terseret ke penyelidikan. Rekam jejak suapnya mulai terbuka. Ia tak hanya kehilangan reputasi, tapi juga menghadapi ancaman hukuman pidana. Di tengah badai itu, Nathan menggelar konferensi pers. Ketika seseorang menyakiti kita, kita bisa memilih membalas atau memaafkan. Tapi membiarkan kebenaran berjalan adalah cara terbaik mengalahkan kebencian. Ujian itu menjadi pembuktian. Bukan hanya bagi Nathan, tapi bagi semua yang kini percaya bahwa bisnis tak harus licik untuk jadi besar. Bahwa kejujuran bukan kelemahan, tapi kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa bulan berlalu sejak insiden sabotase terakhir. Leonard Gunawan resmi ditetapkan sebagai tersangka atas pelanggaran etika bisnis, penyuapan, dan pencemaran nama baik. Sementara itu, nama Nathan Kusuma makin harum, tak hanya di dalam negeri, tapi juga di dunia internasional. Hotel Arasaka Grand kini tidak lagi dikenal hanya sebagai hotel termewah di pusat kota, tetapi sebagai ikon perubahan industri perhotelan. Sebuah tempat di mana orang-orang dari berbagai latar belakang bisa datang dan merasa dihormati. Nathan mengubah banyak hal, namun tetap mempertahankan elegansi hotel. Ia membangun satu lantai eksklusif yang dikhususkan untuk tamu berkebutuhan khusus dan orang-orang yang pernah mengalami diskriminasi sosial. Harga yang ditawarkan sangat terjangkau, tanpa mengurangi kualitas pelayanan. Semua orang berhak merasakan kenyamanan dan penghormatan. Karena harga diri bukan ditentukan dari uang yang dibawa, tapi dari martabat yang kita jaga, ucap Nathan dalam sebuah wawancara. Para pegawai kini bekerja dengan semangat yang berbeda. Setiap pagi, mereka mengulang kalimat yang tertulis di dinding ruang istirahat karyawan. Lihatlah tamu dengan hati, bukan dengan mata. Andra, bellboy muda yang dulu pertama kali menyampaikan penyesalan, kini dipromosikan sebagai kepala layanan tamu. Maya, sang resepsionis yang pernah ikut mencibir, kini menjadi pengelola program pelatihan karakter bagi staf baru. Siska, di bawah bimbingan Nathan, belajar banyak hal tentang integritas dalam kepemimpinan. Suatu malam, di lantai paling atas hotel, ia berbicara pada Nathan yang sedang menatap kota dari balik kaca. Pak Nathan, ucap Siska, kenapa Bapak tidak membalas Leonard dengan cara yang sama seperti dia menyerang Bapak? Nathan tersenyum tenang. Aku pernah kehilangan arah ketika aku hanya berbisnis demi angka. Tapi sekarang aku tahu, tujuan dari kekayaan bukan untuk memamerkan kekuasaan, tapi menjadi alat untuk memperbaiki dunia. Kalau kita membalas keburukan dengan keburukan, kita tidak beda darinya. Ia menatap lampu-lampu kota yang gemerlap. Arasaka Grand ini akan jadi warisan. Bukan warisan uang, tapi warisan nilai. Tempat ini akan terus mengingatkan orang bahwa siapapun bisa berubah. Bahwa di balik pakaian lusuh, bisa saja ada seseorang yang jauh lebih mulia dari yang kita sangka. Dan benar saja, dalam waktu setahun, konsep hotel ramah sosial yang diusung Nathan mulai ditiru oleh pengusaha lain. Ia membuka 2 cabang baru di kota besar lain, semua dengan prinsip yang sama, menghormati manusia, bukan hanya melayani pelanggan. Nathan tidak pernah lupa bagaimana semua ini dimulai, dengan sebuah langkah kecil, menyamar sebagai gembel, dan membiarkan semua orang menunjukkan wajah aslinya. Hari ini, hotel itu berdiri bukan hanya karena megahnya bangunan, tapi karena kokohnya nilai yang menopangnya. Dan di pintu masuk Arasaka Grand, tertulis sebuah kalimat. Yang kau lihat, bisa menipu. Tapi yang kau lakukan pada orang lain, akan menentukan siapa kau sebenarnya.